Pak Madu mungkin Pak, terkait dengan tadi kan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Asri ini. Nah sebenarnya apa sih zakat dan sedekah itu secara fikih nih gimana Pak? Berbeda tidak antara zakat dengan sedekah ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman dari IDX nih, ada Mas Reza dan dari salah satu mitra terbaik kami nih dari Hedan, Bu Asri. Terima kasih buat sahabat-sahabat IDX semua ya. Jadi ini kalau ditanya apa sih perbedaan utama antara zakat dan sedekah dalam konteks fikih ya. Tentu yang pertama kita bicara secara makna dulu ya. Bahwa zakat itu secara makna itu dia tumbuh sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan zakat itu insya Allah diri kita maupun harta yang kita miliki akan tumbuh. Sementara dalam konteks yang lebih luas itu ada yang namanya infak sebenarnya. Infak juga sama. Itu juga memberikan sebagian dari harta kita. Nah sebenarnya sedekah itu mirip dengan infak. Nah secara fikih kalau zakat itu hukumnya wajib. Sementara kalau sedekah itu sunnah. Nah itu yang paling hal mendasar. Yang kedua secara bentuk. Kalau zakat itu bentuknya harus harta yang tangible. Kelihatan nih. Ada uang, ada barang. Tapi kalau sedekah itu bisa intangible. Jadi kalau sedekah itu bisa dalam bentuk harta yang tangible maupun intangible. Misalnya yang paling populer kan kita senyum bersama saudaranya juga sedekah. Nah, gitu. Jadi itu hal yang kedua. Jadi bentuknya itu bisa fisik atau non fisik kalau sedekah. Kalau harta itu fisik. Tadi saya bilang tentang hukum, kemudian bentuk. Yang kedua lah ada syarat ketentuan, term condition. Kalau zakat itu ada ketentuan berlaku. Dia ada jumlah minimal berapa harta yang kita dimiliki harus dizakatin. Terus berapa lama sudah kita miliki ya, ada tenornya kan, gitu. Itu zakat. Sementara kalau sedekah tidak ada. Sedekah itu baik dalam kondisi kita susah ataupun gembira bisa melakukan kapanpun. Jadi nah, dalam konteks saham juga sama. Nah, nanti kita akan bicara saham sudah dimiliki berapa lama dan berapa jumlahnya baru kena kewajiban zakat itu juga ada. Kalau sedekah anytime. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah penerimanya. Kalau zakat itu sudah ditentukan ada 8 asnaf. Jadi ada dedicated mustahik ya. Siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu diatur. Sementara kalau sedekah tidak. Maka bersedekah sama temannya, sama istrinya juga boleh. Paling gampang ya. Tapi kalau zakat dengan pasangannya kaya masa dizakatin kan nggak boleh ya. Jadi itu. Jadi paling tidak ada 5 tadi yang saya bilang perbedaan antara zakat dan sedekah. Itu mungkin teman-teman semuanya. Ya. Kemudian kalau kita spesifikkan lagi nih Pak ke saham nih Pak. Terkait dengan zakat saham sama sedekah saham ini hukumnya seperti apa nih Pak? Dan kemudian juga perhitungan terkait dengan zakat yang tadi kan Pak Mahdum juga sampaikan nih terkait mungkin juga ada nisab haulnya gitu ya untuk zakat saham. Kemudian terkait juga dengan penghitungannya seperti apa. Kemudian kalau di sedekah seperti apa nih Pak? Oke. Makasih nih Mas Reza. Saya panggilannya Uda nih. Uda. Tapi istrinya orang Sunda jadi bingung juga kita. Kang Reza juga kalau di Sunda Kang Reza jadi ya. Jadi baik, makasih di pertanyaannya bagus banget ya. Tadi kami sampaikan saham ini di zaman Rasulullah belum ada. Jadi ini ijtihad para ulama ya, sama dengan zakat penghasilan. Zakat itu pasti yang ada di pemikiran kita ketika mendengar zakat itu biasanya yang terpikir apa? Zakat fitrah. Betul nggak? Betul. Padahal ada zakat di luar zakat fitrah namanya zakat mal. Nah, jadi zakat atas harta kita sebenarnya setiap tambahan atas harta yang kita miliki jika jumlahnya sudah mencapai batas tertentu kemudian sudah dimiliki 1 tahun itu kena namanya kewajiban zakat. Nah, sekarang kita urus satu persatu dulu ya. Nah kalau saham ini para ulama mengkiaskan dengan emas. Jadi kalau kita memiliki saham dengan harga pasar ya itu sama dengan minimal itu seharga 85 gram emas dan sudah dimiliki dalam waktu 1 tahun maka terkena kewajiban zakat. Nah, sekarang baru bicara tentang minimal jumlah hartanya dan periode kepemilikan. Bagaimana dengan tarifnya? Kan gitu. Nah, tarifnya itu 2,5%. Beda kalau kita zakat
pertanian misalnya, tergantung dari irigasi umum, dari tanah air curah hujan atau irigasi yang dibuat sendiri. Kalau dari air publik itu karena nggak ada apa-apa tiba-tiba sawahnya tumbuh dengan subur tuh kena sekitar 10% ya gitu. Nah, kalau irigasi beda lagi. Jadi sama nih. Kalau saham sudah dimiliki dalam 1 tahun, maka pada hari setelah setahun itu harga pasar saham yang kita miliki berapa, itu disetarakan dengan harga 85 gram. Kalikan 2,5%. Ya. Itu kira-kira. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Bu Asri nih. Tadi Pak Makdum sudah jelaskan terkait dengan hukumnya gitu ya, terkait dengan zakat saham, sedekah saham, kemudian juga cara perhitungannya. Nah, kalau program berkah sendiri nih Bu, ya berinvestasi sambil bersedekah, ini perkembangannya seperti apa nih Bu? Dan kalau kita pengen ikutan, itu caranya gimana nih Bu? Kalau mungkin teman-teman mau ikutan nih, sahabat IDX Islamic nih. Iya, tapi gini Pak, sebelum saya menjawab, saya ingin menanggapi statement dari Pak Makdum tadi ya. Oke. Jadi gini, kemarin tuh ada di beberapa kalau kita SPM di beberapa tempat kita SPMS ya, Sekolah Pasar Modal Syariah. Jadi kan disampaikan kalau misalnya saham itu sudah kepemilikannya 1 tahun, diwajibkan untuk dizakatkan. Terus banyak nih celutukannya nih Pak kayak gini. Ya sebelum 1 tahun kita jual aja gitu. Jadi supaya nggak dizakatkan gitu. Jadi akhirnya dikarenakan ada seringnya komentar-komentar seperti itu, sampai akhirnya saya diskusi lagi dengan Basnas. Ini sebaiknya gimana ya untuk mengcounter gitu kan statementnya orang-orang yang infonya ya udah kita jual aja gitu supaya nggak kena. Padahal itu kan celotehan kayak bercandaan ya. Tapi akhirnya di counternya ya yang kita lihat adalah uangnya yang mengendap itu udah setahun belum. Kan ibaratnya kalau sahamnya kan dibeli terus kan ya dia gonta-ganti saham kan, tetapi dananya tersebut apakah sudah ada 1 tahun di situ gitu sih. Bener gitu nggak sih? Bagus nih. Saya boleh silakan. Ini bagus banget. Jadi gini. Gimana? Jadi dia ada aliran substansi sama aliran fikih nih, aliran hukum. Kalau hukum itu kan bisa disiasati, tapi hati kita itu nggak bisa disiasati. Nah, kan ada namanya dedicated fund untuk zakat ya. Gitu. Karena uangnya kan sudah terukur dengan IT itu sebenarnya semuanya udah terukur kan. Sebenarnya ingat ini tabungan, emas, zakat ini kan satu golongan gitu. Kalau uangnya dibentuk dalam bentuk tabungan, dalam bentuk emas, dalam bentuk saham itu sama. Apalagi uangnya masih ada di hand kelihatan. Sudah setahun walaupun misalnya sahamnya kok belum beli lagi itu masih ada, ya otomatis kena. Kecuali nih kalau dia pintar lagi nih, sebelum 1 tahun ditarik semua. Dan lihat lagi, kan tabungannya dia meningkat. Ya kan? Dia kena di sana. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengikuti substansi, mau bentuknya apapun, total harta kan ada total harta nih. Jadi ada namanya total zakat. Nanti ada elemen-elemennya nih. Zakat dari zakat tabungan kita, zakat dari saham kita, kan gitu Bu. Atau zakat dalam bentuk apa lagi gitu. Misalnya kita modal tanah gitu kan. Jadi sebenarnya secara substansi sudah benar. Saya sangat mendukung itu yang disebut dengan kreatif. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Hainan dan kalangan dari pasar modal yang sangat kreatif membantu para investor sebenarnya untuk memberikan kewajibannya. Supaya tadi ada yang berdalih, ini kan saham saya nggak ada, tapi faktanya uangnya kan ada, gitu. Bukan di tabungan loh, dibentuk kasih beliau kan ada. Jadi thank you banget nih. Jadi hitungan nisabnya 85 gram emasnya Pak dengan haulnya 1 tahun hijriahnya itu bukan sahamnya tapi hartanya secara keseluruhan. Harta yang ada di harta masuk sahamnya, kemudian uangnya yang ada mungkin di RDN. Betul. Kemudian juga yang ada di tabungan atau mungkin juga dari gajinya gitu ya Pak. Itu yang terhitung apa? Nah ini biar clear dulu ya. Kan bahasanya gini. Katakanlah kita punya uang dalam setahun itu misalnya 1 miliar. Kalau kita nggak melakukan apapun. Itu kan berarti kena 2,5% dari 1 miliar. Clear kan? Nah ternyata dari 1 miliar ini, kata 1 Januari ini kan, katakanlah kita nggak pernah penghasilan, nggak punya apapun. Kita belikan saham 300 juta. Nah setahun kemudian yang 300 juta ini kan
dilihat sahamnya berapa di saldonya beliau, itu yang kena 2,5%. Nah, ternyata dari masanya 700, yang 400 kok didepositikan juga sama, dari deposito juga kena. Yang ini lain kok dibelikan misalnya tanah yang nggak digunakan apapun, bukan dalam rangka perdagangan ya, untuk investasi, untuk dijual lagi suatu saat, itu juga kena. Jadi yang ingin saya katakan adalah sebenarnya secara substansi itu sepanjang kita punya harta, apapun bentuknya, sudah melebihi 85 gram, maka dia kena kewajiban zakat. Itu substansinya. Secara fikih nanti kita bisa lihat nih, lebih detail itu. Tapi saya ingin mengatakan pada teman-teman semuanya adalah di harta kita ini ada hak orang lain yang dititipkan. Itu yang perlu, dan percayalah bahwa kalau kita membantu kebaikan, Allah akan ganti dengan kebaikan yang lain. Dan seperti filosofinya tadi, kalau kita berzakat, bersedekah, itu insya Allah harta yang kita miliki tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Kenapa? Karena itu janji Allah. Orang yang suka berzakat itu jiwanya akan tenang. Karena tenang itu ketika mengambil keputusan itu lebih tenang. Berkeluarga, ada istri protes juga tidak cepat marah. Karena tenang kita, ya kan? Di perusahaan seorang CEO atau kita seorang karyawan tidak cepat reaktif sama kondisi karena jiwa kita tenang, jadi produktif. Itu kalau logika. Dan alhamdulillah selama kami di Basnas belum ada muzaki kita datang ke Basnas itu mengatakan kami bangkrut karena berzakat ke Basnas. Belum pernah ada. Alhamdulillah belum pernah ada. Gitu. Ya, baik. Tadi Silakan Ibu dilanjutkan. Terkait pertanyaan tadi yang untuk perkembangan berkah ya. Perkembangan berkah dari tahun 2016 sampai dengan Juni per Juni. Kemarin tuh saya baru beberapa kan, jadi selama ini nih kita tuh tidak pernah mendapatkan itu, kan memang apa ya, mungkin konfidensial dari bursa ya. Jadi kita tuh tidak pernah tahu filantropi, gabungan filantropi di antara seluruh anggota bursa itu berapa, kan kita tidak pernah tahu. Nah pas kemarin karena mau ada podcast ini, jadi kita tuh tanya kan, kita ber-email, bersurat ke bursa, kita mau tahu gitu loh. Henan itu sebenarnya berapa sih kontribusi terhadap filantropi tersebut. Nah alhamdulillahnya Pak Reza, kita itu ada di sekitar dari sekian ada wakaf, ada ada zakat, sedekah. Nah Henan Putira itu ambil posisinya masih di 60-70% kontribusinya gitu untuk produk filantropi milik bursa, seperti itu Pak perkembangannya. Ya. Kemudian caranya Bu nih, kalau ada investor atau calon investor nih pengen juga berinvestasi dan kemudian juga sambil bersedekah, ini caranya gimana nih ikut program berkah ini, berinvestasi sambil bersedekah? Kalau itu gampang banget sih, mudah banget sih ya kalau menurut saya. Mudahnya adalah sama seperti sama seperti kalau mau berinvestasi ya, buka akun pastinya ya. Buka akun, terus udah gitu buka akun di Henan, kemudian akan dibuatkan rekening dana nasabahnya, tetapi di garis bawahi adalah yang syariah RDN-nya. Nah kemudian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana yang di aplikasi kami itu juga sudah ada screeningnya. Jadi untuk transaksinya tidak boleh menggunakan limit trading, jadi hanya cash limit aja yang ada di aplikasi. Kemudian saham-saham yang ditransaksikan juga adalah saham-saham syariah seperti itu. Nah kalau di aplikasi kita itu adalah menginformasikan seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, emiten seluruhnya, mau yang konvensional, mau yang syariah. Tetapi pada saat kita melakukan eksekusi untuk membeli, nah disitulah screeningnya. Jadi mana yang bisa, mana yang di reject, seperti itu. Nah transaksi aja seperti biasa. Kalau yang untuk berkah 20% ya, transaksi aja seperti biasa. Dengan kalian transaksi, secara otomatis kalian melakukan sedekah 20%, seperti itu. Mau transaksinya 100.000, mau transaksinya 500.000, tetap ada hitungan di situ. Secara otomatisasi akan dipotong langsung 20%. Dan kita itu biasanya penyaluran dengan Basnas setiap 6 bulan sekali.
Nah ini nih udah jatuh tempo nih. Kemarin kita udah diskusi juga dengan teman-teman Basnas, dengan Mbak Halimah dan Mas Faru, kita diskusi karena ini udah mau udah bulan penyaluran gitu, setiap 6 bulan seperti itu. Itu yang untuk berkah 20% Mas. Kalau yang untuk sedekah saham lucu nih. Saya pun kayak terinspirasi. Kalau untuk sedekah saham tadi menggunakannya fitur berkah, tinggal diklik aja, lakukan sedekah maupun zakat. Nah kalau yang sekarang ini yang sedekah sampai terharu gitu ya. Pada saat itu ada nih karena di divisi saya itu kan adalah saya pegang divisi syariah, divisi marketing dan marketing event dan customer care. Jadi saya pun taunya karena saya pegang customer care, jadi tuh terinformasi gitu bahwasannya nih ada nasabah yang bersedekah, terus udah gitu langsung dia info ke customer care-nya kita bahwasannya saya sedekah ini karena saya hari ini berulang tahun. Jadi saya ingin menyedekahkan saham yang saya sedekahkan ini untuk ulang tahun saya. Itu bapak-bapak loh. Terus langsung terharu gitu. Benar. Terus ada juga yang menyedekahkan untuk anaknya gitu. Jadi karena anaknya pada saat itu lulus gitu kan, dia sedekahkan seperti itu. Banyak sih ragamnya yang pada saat itu karena memang kita dapat informasinya itu dari yang tadi yang saya bilang customer care-nya tadi gitu. Nah kemarin tuh juga ngobrol nih Pak ya. Kita tuh kemarin ngobrol juga sama teman-teman Basnas gitu kan. Nantinya kalau di Basnas ini terinspirasi juga nih sama Basnas. Kalau di Basnas transaksi terus bukan transaksi, mau sedekah banyak kan tuh anak-anak Gen Z, ya kan bener ya, mau 10.000, 20.000 gitu kan, terus mereka tuh kayak mau supaya ulangannya bisa apa segala macam. Di fitur kita nih, saya spill dikit ya, di fitur kita, insya Allah mungkin di akhir tahun ini, jadi ada untuk memanjatkan doa. Jadi kalau misalnya sedekah saham ada kan titip doanya titip doanya apa gitu. Jadi biar tambah yang bersedekah saham ini makin giat gitu loh. Karena kan ada sedekah, ada informasinya kan di situ, ada mau memanjatkan doa apa gitu. Semoga apa gitu. Karena terinspirasi dari teman-teman Basnas cerita kan. Kita kan karena sering diskusi jadi kayak boleh nih, boleh ini, boleh itu kayak gitu sih. Iya. Wah menarik sekali nih, fiturnya juga tambah menarik nih. Tapi gimana Bu? Ini kalau calon investor nih kan, mungkin juga yang dengerin podcast kita nih juga ada calon-calon investor gitu ya. Mau jadi investor nih di Henan, apa kemudian juga ingin bersedekah nantinya gitu ya, berinvestasi sambil bersedekah. Nah ini caranya gimana? Harus buka rekening syariah kah? Kemudian kalau buka rekening syariah tuh syaratnya apa saja? Itu gimana nih Bu? Kalau misalnya mau buka sekarang ini doain aja, didoakan saja di bulan. Kalau yang mau online nanti segera mungkin kita akan langsung bisa launching secara online gitu. Kalaupun sekarang ini sih udah ada gitu, udah ada yang kita melalui online juga bisa, tetapi kan harus memiliki rekening pribadinya ini juga ya. Nanti di Agustus kita bisa kalau misalnya melalui online. Sekarang gini, kalau di Henan itu saat ini, maaf ya saat ini bisa dengan online, bisa dengan form, bisa juga dengan semi online, gitu. Jadi ada 3 kita memfasilitasinya. Tetapi kalau misalnya nanti yang di Agustus kita bisa online, walaupun tidak memiliki rekening pribadi yang sama dengan dengan bank RDN-nya seperti itu. Nah kalau yang sekarang ini berjalan, kalau misalnya memang mau melalui online ya udah tinggal masuk aja ke aplikasi registrasi on web kita namanya, isi di situ nama, alamat dan segala macam yang memang sesuai dengan data data yang diinformasikan oleh KSE ya. Data apa sih itu namanya? Data yang memang benar-benar menjadi data pastinya ya. Maksudnya data yang benar-benar diminta oleh si KSE gitu kan. Jadi ikutin aja isi. Atau kalau misalnya memang mau semi online ada juga. Kalau misalnya mau didatengin kita juga siap datang. Yang perlu yang perlu disiapkan adalah KTP, NPWP,
Kalau mahasiswa berarti dia hanya menginformasikan informasi tentang pekerjaan orang tua seperti itu, tapi tidak dimintakan KTP orang tua maupun NPWP-nya. Jadi diinformasin aja KTP-nya dan penghasilan orang tua. Kemudian dibukakan rekening dana nasabah. Kita udah kerjasama dengan beberapa RDN syariah. Henan kan bisa pilih mau yang RDN yang mana gitu kan, dengan segala fasilitas RDN yang kita punya. Jadi banyak nih Mas Reza yang kerjasama dengan kita. Kalau pakai rekening dana nasabah yang A dapat top up tuh, tambahan top up 50.000 kan lumayan. Kalau pakai yang B, oh dia enggak gitu. Tapi misalnya ada terindikasi lain, oh ya udah nanti bisa dapat kalau misalnya buka akunnya ini misal gitu ya, akunnya ini di SPMS gitu baru dapat. Tapi kalau misalnya nasabah yang ujuk-ujuk buka akun, nah itu belum kayak gitu. Jadi ada tawaran-tawaran kayak gitu. Nah kemudian setelah buka RDN, download aplikasi, begitu dikasih user login ya udah tinggal transaksi. Dan kita pun ada kelasnya. Pertama kelas yang untuk level 1 sekolah pasar modal syariah. Kemudian kita namanya kelasnya kelas easy investing. Easy investing itu adalah memperkenalkan gimana caranya menggunakan aplikasi HPX-nya. Ya kan, cara penggunaan aplikasi. Jadi kita nggak gabung nih sama yang untuk satu lagi, yaitu live trading bareng. Ya kan, trading bareng dikatakannya di sini aktivasi. Kenapa dibedakan dengan yang easy investing? Karena kalau kalau kita udah ngulik aplikasi, itu nggak akan kebagian tuh yang untuk analisa teknikal, fundamental, itu nggak kebagian. Jadi kita memang ada sesinya tuh 3 kali sesi seperti itu. Jadi yang setiap bulannya kurang lebih kita bisa ngadain acara tuh sekitar 1 bulan 3 kali acara seperti itu. Jadi di guidance ada juga grup WA-nya gitu. Terus kita blast WA juga kalau ada promo-promo kayak kemarin berinvestasi sambil berkurban. Seperti itu sih Mas Reza. Jadi buka rekeningnya itu harus ikut training dulu, atau katakanlah bisa nih buka rekeningnya online tadi, kemudian online ini melalui apa nih? Aplikasi yang harus di-download, atau katakanlah ada websitenya. Oh, di website kita. Atau kemudian juga harus datang, kalau mau buka rekeningnya harus datang ke kantor Henan atau gimana nih Bu? Kalau saat ini kita bisa lewat website. Lewat website di situ ada informasinya. Kalau misalnya mau daftar ya tinggal klik aja, itu bisa. Alamat websitenya boleh di spill ini di sini. henanputirai.co.id. henanputirai.co.id ya. Itu. Nah itu alamat websitenya. Terus kemudian nanti tinggal registrasi di sana, baru dia tuh nanti bisa buka akun, bisa transaksi, ikut kita segala macam, ya kan? Siap. Tadi saya sampaikan. Iya. Jadi jangan ragu-ragu lagi nih sahabat IDX Islamic untuk juga nanti buka rekening tentunya di Henan Putirai Sekuritas, dan juga nanti ikut bersedekah, berinvestasi sambil bersedekah ya.